dari segala-segalanya ya. Nah, sharing saya dari bulan Juni saya kan masuk rumah sakit. Juni itu sepertinya pada waktu April waktu di cruise itu saya kena COVID sepertinya karena simptomsnya gejala-gejalanya mirip COVID. Nah, singkat kata Juni drop masuk rumah sakit, dari hasil ronsen kelihatan pneumonia sama pembesaran jantung. Nah, untuk pembesaran jantung ini saya udah cek di 3 rumah sakit, itu benar ada pembesaran jantung. Dan menurut tenaga medis, perawat ataupun dokter, kalau jantung itu udah besar, seharusnya tidak bisa normal lagi gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ya di-maintain lah. Selain konsumsi produk, gaya hidup, pola makan juga berpengaruh gitu. Nah, saya juga mau ngaku dosa nih. Saya mau mengaku dosa. Saya konsumsi AFC itu kan dari November 2000 November 2020. Dari November 2020. Namun pada saat November 2025 ya, November 2024 itu saya sempat berhenti karena saya fokus ke mama papa saya ya, karena ya kita tahu lah ya, konsumsi produk kan ya lumayan ya, dia punya biaya, tapi kan ada juga biaya-biaya lain yang harus saya bayarkan gitu. Jadi singkat kata saya fokuskan ke mama papa. Nah, ini juga bisa menjadi mindset kita gitu loh, bahwa jangan mikirin keluarga doang nih. Kita, apalagi kita sebagai tulang punggung keluarga itu harus pikirin diri kita sendiri gitu loh. Nah, ini agak mengubah mindset saya pada waktu saya sakit itu ya. Jadi pada saat dinyatakan pembesaran jantung, saya belum konsumsi. Saya belum konsumsi, saya cuma konsumsi Utsu yang lama gitu ya. Karena itu tadi ada yang kasih gitu ya. Nah, singkat kata September kemarin ada bocor ya. Apa September sayang? Oh, pakai topi. ada bocor ya. Astrid. Kakak itu ya Gisbet Aipasa. Ya, saya dijadikan host aja, Eda. Biar saya nanti kunci kalau yang bocor-bocor gitu. Saya jadikan co-host aja. Oke. Oke, saya lanjut ya. Jadi September itu saya ini curiga gitu. Saya curiga, saya tuh sering vertigo, sering pusing, dan terkadang pas September itu mulai hilang keseimbangan gitu loh. Dan kalau ngomong tuh kayaknya harus mikir dulu gitu loh. Saya curiga ada kenapa-napa di kepala gitu loh. Nah, jadi pada saat itu saya memutuskan di IGD, singkat kata di CT scan lah. Nah, di CT scan tuh ketahuan hasilnya ada infak. Infak itu penyumbatan darah. Jadi ada 5 titik kecil-kecil tapi tersebar di otak kecil gitu loh. Nah, dari saat itulah saya mulai konsumsi produk rutin, dan puji Tuhan ada orang-orang baik yang memberkati saya, terutama khususnya Ci Eni, thank you Ci ya. Jadi saya konsumsi produknya, satu hari saya gas 3 produknya. 3 produknya satu hari itu 4 saset. Karena ya kalau penyumbatan darah kalau semakin parah kan takutnya ke stroke ya. Ya, jadi seperti itu. Baru belum sampai 1 minggu waktu dibilang infak itu saya belum konsumsi. Karena produk saya stoknya lagi kosong gitu loh. Nah, setelah keluar rumah sakit belum ada 1 minggu, nah tiba-tiba tuh pagi-pagi tuh saya berasa kayak muka, tangan, sama kaki sebelah kiri ini kayak mau kebas gitu loh. Jadi saya cepat-cepat ke UGD dan ternyata dibilang ini takutnya gejala stroke gitu ya. Terus di CT scan lagi, puji Tuhan nggak ada penyumbatan tambahan ya. Nah, dari situlah saya mulai konsumsi produk satu hari itu
4 saset masing-masing. Hikari 4 saset, Suba 4 saset, Utsu 4 saset. Utsu masih yang lama ya, karena saya masih ada stoknya gitu loh. Nah, jadi saya konsumsi itu terus. Akhirnya saya memutuskan waktu itu kan rumah sakitnya di Bangka. Di Bangka tuh nggak ada MRI, adanya cuma CT scan. Jadi saya memutuskan untuk berangkat ke Jakarta. MRI kan lebih detail ya. Di MRI lah otak, kepala, di MRI leher, ternyata di otak kecil ada 5 titik sumbatan, di leher pun ada 1 titik sumbatan, dan ditambah saraf kejepit. Saraf kejepitnya di, kalau nggak salah ya, C45 sama C56 kalau nggak salah. Jadi ada sekitar 2-3 titik gitu loh. Nah, kabar gembiranya kan di ronsen lagi. Nah, kabar gembiranya pneumonia saya sudah hilang. Dan kabar gembiranya lagi, pembesaran jantungnya itu normal gitu loh. Udah nggak ada pembesaran jantung gitu loh. Jadi saya ngerasa ya itu mukjizat gitu loh. Karena dari awal itu dokter udah bilang kalau misalnya ada pembesaran jantung, untuk dia normal kembali size-nya itu bisa dikatakan hampir nggak bisa gitu loh. Kita cuma maintain supaya dia tidak sampai membesar lagi gitu loh. Nah, jadi pada kenyataannya ya saya ada foto kan, ada kasih share ke teman-teman ya, karena kan kita harus ngomong berdasarkan data. Bagaimana waktu 14 September masih ada pembesaran jantung, tapi setelah 1 bulanan saya konsumsi itu ternyata puji Tuhan tidak ada pembesaran jantung lagi. Tuhan baik ya. Jadi teman-teman, saya bisa katakan di sini ya, memang konsumsi produk kita perlu biaya ya, tapi harus konsumsi karena terutama yang pernah kena COVID ya, dan terutama yang pernah vaksin sampai booster ya. Nah, itu perlu banget untuk konsumsi produk kita karena produk kita benar-benar produk yang bisa benar-benar bukan cuman katanya, tapi kan karena udah ada paten manfaatnya, benar-benar regenerasi sel gitu. Dan saya bisa rasakan dan saya bisa pastikan karena saya ngerasain sendiri bagaimana perkembangannya bagus banget ya. Jadi teman-teman jangan cuman rajin jualan aja, tapi sebaiknya kita juga bisa rajin konsumsi juga. Ya, sekarang juga influenza A atau waktu di rumah sakit itu wabah banget dan itu banyak menyerang juga ke anak-anak gitu loh. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga oh ya, terima kasih juga doa-doanya teman-teman selama saya sakit ya. Dukungannya juga terima kasih. Ya, semoga sharing saya ini boleh memberikan berkat kepada teman-teman semuanya. Thank you. Thank you Kak Lisa, luar biasa ya Kak Lisa perjuangannya. Kemarin saya ngomong itu agak lambat gitu loh. Sekarang bisa teman-teman bisa lihat ya, gimana saya mulai seperti di awal lagi nyerocos ya. Awal-awal itu lambat banget gitu loh. Betul, pernah lihat tuh Kak Lisa ngomong tuh agak berat gitu kan. Iya, saya harus mikir dulu kalau ngomong. Keren. Sekarang lancar dupur ini nih. Alhamdulillah Kak Lisa sehat selalu. Sehat selalu semuanya. Terima kasih.